Halo, bertemu lagi dengan saya, Ibu Kade Purniani, Guru Bimbingan dan Konseling Anda. Apa kabar semuanya? Om Swastiastu, semoga Tuhan memberikan kesehatan untuk kita semua. Topik pembahasan kita kali ini yaitu cara belajar efektif dan efisien. Ya, semoga bermanfaat ya. Apa tujuannya? Itu mampu memahami pengertian belajar, mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, dan mampu memahami strategi belajar efektif dan efisien. Pengertiannya, apa itu belajar? Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilaku. Nah, itu dimaksud dengan belajar. Apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi? Yang pertama, faktor internal meliputi faktor jasmani, faktor psikologis, faktor kelelahan. Nah, itu yang mempengaruhi efektif atau tidaknya belajar. Lalu faktor yang mempengaruhi berikutnya ada faktor eksternal yang meliputi faktor keluarga, faktor sekolah, faktor masyarakat. Jadi kalau keluarganya itu mungkin ya broken home gitu misalnya, atau faktor sekolah yang tidak sesuai dengan jurusan kamu misalnya bisa juga mempengaruhi ya. Lingkungan masyarakat juga begitu. Nah, ini dapat berpengaruh terhadap efektif dan tidaknya pembelajaran ke kalian. Strateginya apa dalam belajar yang efektif dan efisien? Di bawah ini adalah cara belajar yang efektif dan efisien. Ayo, gimana caranya? Yang pertama, jangan paksa belajar pada satu kegiatan. Ya, jadi kalau belajar itu dengan kemauan sendiri, senang hati, itu lebih efektif, lebih masuk dia cara belajarnya. Kemudian saat baru belajar itu memiliki rencana apa mau dilakukan, tugas mana yang mau didahulukan, mana yang lebih kamu utamakan. Nah, setelah merencanakan, lalu tepati rencana belajar sebagai kebiasaan. Jadi kalau sudah punya schedule, itu diikuti. Rencana-rencana atau jadwal-jadwal itu kalian ikuti. Jadi terbiasa mengikuti perencanaan. Memiliki tujuan khusus di setiap kegiatan belajar. Itu apa sih? Mau belajar ini tujuannya buat apa? Nah, sekali-sekali jangan menunda belajar. Jadi kalau misalnya mau belajar itu jangan ditunda-tunda, lakukan. Jadi jangan ditunda, ya, disegerakan gitu. Nah, selanjutnya dahulukan pelajaran yang paling sulit. Mana yang paling sulit? Didahulukan. Selalu mengulang catatanmu sebelum mulai mengerjakan tugas. Ya. Yang berikutnya, gangguan selama belajar itu jangan dibiarkan ada. Minimalisir gangguan-gangguannya. Ikuti belajar kelompok dengan efektif. Jangan kebanyakan ngerumpi itu misalnya kalau lagi belajar kelompok. Catat ulang setiap tugas dan materi setiap minggu terakhir. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, hindari belajar berlebihan, jujur dalam mengerjakan ulangan, jangan nyontek. Itu kalau nyontek kan nggak tahu kamu itu sebenarnya kemampuannya sampai di mana. Disiplin dalam belajar, menjadi aktif bertanya dan ditanya, kemudian belajar dengan serius dan tekun. Ya, itu strateginya. Ya, demikian tadi layanan kita akan kita akhiri. Semoga bermanfaat. Ya, saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.